juga kesejahteraan perempuan. Dan pada hari ini kami akan membahas tentang permasalahan seksual pada perempuan seperti hamil luar nikah, HIV, dikarenakan pergaulan bebas, dan juga LGBT. Dan untuk sebelum itu, mari kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivana Angelina Luciahaan dan rekan saya Alil Anijaya. dan juga kedua narasumber kami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dara. Halo, nama saya Sofia. Kami di sini sebagai paramedis dari klinik Dira Medica. Gimana itu puasanya hari ini, lancar nggak? Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada Bu Dea dan juga Bu Sofia yang sudah berkenan diskusi bersama di podcast kami pada hari ini. Terima kasih Ivana, Alia untuk kesempatannya pada siang hari ini ya. Permasalahan ini memang sangat perlu untuk lebih dalam dikaji ya dan dicarikan solusi untuk permasalahan ini. Bener banget sih Bu Sofia, saya setuju. Perempuan pada khususnya tuh remaja wanita ya, sering banget tuh terjebak dalam kondisi permasalahan seksual ini gitu. Mereka tuh sering banget terjebak dalam situasi hamil luar nikah, terus juga HIV karena pergaulan yang bebas, sama juga bahkan sampai terjadi penyimpangan seksual seperti LGBT gitu. Bisakah Ibu memaparkan bagaimana latar belakang dari permasalahan seksual pada perempuan? Oke, sebenarnya banyak banget ya faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi gitu. Yang pertama itu adanya di Indonesia ini kan kita masih ini ya Mbak, kurang banget pengetahuan gitu, tentang seks gitu. Masih dianggap awam sama orang-orang sekitar gitu. Jadi banyak banget remaja baik laki-laki maupun perempuan tuh yang nggak punya pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan seksual gitu. Nah di Indonesia juga itu ada budaya patriarki dan stigma sosial terhadap seks gitu. Jadi perempuan-perempuan ini tuh masih cenderung tertutup gitu untuk mencari tahu tentang seks gitu. Terus juga di beberapa daerah perempuan-perempuan ini juga susah gitu untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi yang baik. Lalu juga kontrol diri sih Mbak, kurangnya kontrol diri gitu. Jadi kebanyakan kita itu terlalu gampang untuk ikut-ikutan. Remaja-remaja sekarang tuh apa-apa tuh ikut-ikut teman gitu. Dan karena ikut-ikut teman itu, jadi itu mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut. Sebagai contoh itu sosial media. Sekarang kan gampang banget ya Mbak untuk mengakses sosial media. Mau kita cari apa tuh langsung ketemu gitu. Nah kalau kita nggak punya kontrol diri kan kita lebih gampang ya untuk ikut-ikut itu gitu, untuk lihat dikit itu misalnya di Twitter gitu. Sekarang kan sering banget tuh di Twitter kan boleh bebas kan mau buka apa itu ada di Twitter. Nah kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri yang bagus tuh pasti kita lihat sesuatu, kita nggak ikutan juga gitu. Nah sebenarnya yang paling banyak terjadi itu juga faktor ekonomi sih. Banyak banget orang-orang yang butuh duit cepet gitu, terus mereka nggak punya pikiran lain pekerjaan yang paling gampang gitu. Jadi mereka cenderung untuk jual diri mereka gitu. Mereka nggak mikirin masa depannya mau gimana, yang penting dapat duit cepet gitu. Nah kalau misalnya yang LGBT itu mereka cenderung dari rasa patah hati sih, mereka sakit hati kan biasanya ini. Contohnya tuh kayak ada banyak kan sekarang udah punya pacaran terus mereka putus gitu misalnya. Terus pas putus tuh ceweknya selalu bilang gini, semua laki-laki di dunia ini sama. Iya, sama. Iya, dia punya trauma terhadap cowok gitu, terhadap kawan jenisnya gitu. Terus dia curhat lah ke temen ceweknya, ya kan Mbak. Dia curhat kok dia nyaman ya, kok temennya ini pengertian banget ya sama dia gitu. Dan situ muncul perasaan yang menyimpang tersebut. Oke, dari permasalahan tadi bisa nggak sih Ibu memaparkan apa aja sih dampak dari permasalahan ini? Dampak kesehatan dari hamil di luar nikah itu sangat berbahaya ya, karena hamil di luar nikah itu kan hamil yang tidak diinginkan ya, bobolan kayaknya. Dan biasanya mereka pilih jalan pintas yaitu aborsi, dan aborsi itu sendiri kan sangat berbahaya, terutama kan untuk bayinya ya udah jelas pasti meninggal biasanya, dan berbahaya juga untuk ibunya karena kalau kita posisinya nggak kuat takutnya kan ibunya meninggal ya. Terus habis itu kalau hamil di luar nikah kan biasanya anak-anak masih kayak sekolah, kuliah kan gitu, masih terbilang cukup muda, usianya rentan banget, dan juga kan kandungannya mungkin
masih belum siap dan lemah ya. Jadi itu kan menimbulkan komplikasi untuk nanti jangka panjangnya gitu. Terus kalau untuk kasus HIV atau LGBT itu sendiri itu fatal juga sih, soalnya kan pelayanan kesehatannya mungkin di beberapa tempat agak sulit diakses ya, sama menularkan virus juga pasangannya, dan yang paling pentingnya ya menyebabkan kematian. Bukti apa sih Bu yang menunjukkan bahwa permasalahan ini cukup serius? Baik Mbak, jadi data menunjukkan bahwa angka kehamilan di luar nikah di Indonesia ini masih terbilang sangat tinggi gitu. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, angka kehamilan di luar nikah pada perempuan di usia 15 sampai 19 tahun itu tuh mencapai 48,8% per 1000 perempuannya. Indonesia itu juga menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dalam kasus HIV atau AIDS ya. Berdasarkan data Kementerian tahun 2023 terdapat 530.000 orang yang hidup dengan kasus HIV atau AIDS di Indonesia dengan perempuan yang menempati 42%-nya. Nah, perempuan dan anak perempuan itu memiliki kelompok yang paling rentan terhadap HIV atau AIDS-nya. Perempuan muda itu memiliki resiko 2 kali lebih tinggi tertular dibandingkan laki-laki muda. Sementara itu untuk kasus LGBT nih Mbak, di Indonesia ini menjadi negara yang kelima nomor besar di dunia. Nomor 5 untuk penyebaran LGBT-nya itu. Dan Indonesia itu memiliki populasi 3% LGBT. Nah kan Indonesia ini ada 250 juta penduduk ya kurang lebih. Jadi sekitar 7,5 juta penduduknya itu merupakan LGBT. Wah, tinggi sekali ya ternyata di Indonesia ini permasalahan tentang LGBT atau bahkan permasalahan tentang kesehatan perempuan. Tidak hanya di Indonesia saja ya, bahkan di Bandar Lampung juga tinggi loh teman-teman. Seperti contohnya mungkin banyak ya kasus-kasus yang mengenai tentang kos-kosan bebas, yang banyak muda-mudi yang tidur bersama, bahkan mereka itu belum menikah loh teman-teman. Dan bahkan ada juga di media sosial ataupun lingkungan sekitar kita yang secara terang-terangan mereka mengaku bahwa mereka itu adalah pasangan LGBT. Ih, serem banget ya kalau LGBT yang saya tahu. Mereka seringkali berkumpul di area pasar tengah, pekar, bahkan ada yang terang-terangan bermesraan di area kampus. Para LGBT juga seringkali membawa pasangan sejenisnya untuk menginap di rumah atau kosnya. Menurut Ibu, aksi apa saja sih yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau menurut saya itu perlu diadakannya peningkatan edukasi seks di sekolah meliputi informasi tentang anatomi, reproduksi, kontrasepsi, serta hubungan seksual. Selain itu juga penting ada dukungan dari keluarga. Jika kalau misalnya udah ada anak yang terjerumus, lebih baik itu dirangkul gitu. Kan kebanyakan kalau kita kan biasanya kecewa ya. Cuman kan siapa lagi yang bisa merangkul kalau nggak keluarga? Kalau menurut saya, selain dari dukungan, ya memberikan arahan ke arah jalan yang benar gitu ya. Terus kalau memang ada salah satu anggota keluarga kita yang terjerumus ke jalan itu, kita berbicara baik-baik gitu kan, pelan-pelan, karena nggak semua orang itu nerima gitu kan apa yang kita omongin. Terus kita juga nggak boleh menghakimi, karena semua orang juga kan punya salah. Ya balik lagi, karena semua orang tuh nggak mungkin benar, ya kan. Sama membangun hubungan yang baik itu sesama keluarga atau teman, dan memperbanyak ibadah itu sih. Nah teman-teman, mungkin dari pembahasan kita yang singkat ini kita telah menjelajahi topik yang penting dan seringkali diabaikan dalam kesehatan perempuan, dari HIV, biseksualitas, kehamilan di luar nikah, hingga pergaulan bebas. Kita telah menyingkap tabu dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih terbuka dan inklusif. Melalui podcast ini kami berharap kita dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, menghilangkan stigma, serta memberikan dukungan kepada seluruh perempuan di dunia. Mari kita terus berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Terima kasih telah menonton